Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Indralaya izin menampilkan hasil dari proyek 4 kami, yaitu pembuatan tempe. Perkenalkan, kami beranggotakan Dian Agustin, Dinda Rahayu, Haslinda, Mersiana, Razan Gantama NJ, dan Tri Septiana. Selamat menyaksikan. Tahap pembuatan. Alat yang dibutuhkan terdiri dari kompor gas, panci kukus, baskom, sarok masak, sendok, centong, piring, dan kain serbet. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain ada kedelai, tepung beras, ragi tempe, daun pisang, dan tusuk lidi. Pertama-tama, cuci kacang kedelai menggunakan air sampai bersih. Kemudian lakukan perebusan tahap pertama kacang kedelai sampai dengan setengah matang. Lalu pisahkan kulit ari kacang kedelai tersebut. Lalu lanjutkan perebusan tahap kedua daripada kacang kedelai yang telah kita pisahkan kulit arinya tadi. Lalu tunggu sampai perebusan tersebut mengeluarkan busa. Setelah perebusan tahap kedua, lalu lanjutkan kembali pencucian kacang kedelai hingga kulit ari telah terpisah dan benar-benar bersih. Berikutnya lakukan pengukusan kacang kedelai sampai matang, namun jangan terlalu lembut. Angkat kedelai yang sudah matang dan tiriskan. Tunggu hingga kedelai benar-benar dingin. Selagi menunggu kacang kedelai benar-benar dingin, buatlah racikan dengan mencampur 3 sendok makan tepung beras dan 1 sendok ragi tempe. Lalu aduk rata. Kemudian taburi ragi yang telah kita racik tadi ke kacang kedelai sampai tercampur rata. Bungkus kedelai yang telah diberi ragi tadi dengan menggunakan daun pisang, lalu bentuk menyesuaikan dengan keinginan. Gunakan tusuk lidi untuk merakatkan antar bagian daun pisang. Susun kacang kedelai yang telah kita bungkus tadi dan letakkan di tempat yang minim cahaya. Dan tidak lupa tutup menggunakan kain serbet untuk menjaga suhu kelembapan. Hasil tempe. Hasil dari fermentasi tempe ini adalah rasa, yaitu adalah sesuai dengan rasa khasnya tempe, di mana memiliki aroma seperti tempe pada layaknya namun sedikit harum karena menggunakan daun pisang. Lalu untuk warna yaitu adalah putih kekuningan. Sedangkan untuk tekstur pada bagian yang ditumbuhi oleh miselium, teksturnya lunak dan juga padat. Pembahasan. Proses pembuatan tempe dimulai dengan merendam biji kedelai dalam air selama berapa jam. Yang bertujuan untuk membuat biji kedelai menjadi lunak dan juga meningkatkan kelembapannya. Ini memudahkan proses pencernaan kedelai oleh jamur Rhizopus oligosporus selama fermentasi. Setelah direndam, biji kedelai kemudian dikukus atau direbus sampai matang. Pemanasan ini penting untuk menghentikan pertumbuhan bakteri lain yang mungkin ada di kedelai dan untuk melonggarkan struktur biji kedelai. Setelah matang, kedelai yang telah dikukus ataupun direbus didinginkan dan juga dikeringkan. Proses pengeringan ini membantu mengurangi kadar air di dalam kedelai, menciptakan lingkungan yang lebih cocok untuk pertumbuhan jamur tempe. Setelah dikeringkan, kedelai diinokulasi dengan kultur jamur Rhizopus oligosporus. Ini bisa dilakukan dengan mencampurkan kedelai dengan spora jamur secara merata. Pertumbuhan jamur pada suhu dipengaruhi oleh jenis jamur itu sendiri serta suhu lingkungan di sekitarnya. Secara umum, setiap jenis jamur memiliki rentang suhu yang optimal untuk pertumbuhannya. Untuk Rhizopus oligosporus, jamur yang digunakan dalam pembuatan tempe ini, suhu optimal pertumbuhan berkisar antara 30 sampai dengan 30 derajat Celcius. Pada suhu di bawah rentang optimal, pertumbuhan jamur akan melambat. Sedangkan pada suhu di atas rentang optimal, pertumbuhan jamur bisa terhambat atau bahkan berhenti sama sekali. Suhu yang sangat tinggi juga dapat menghambat pertumbuhan jamur atau bahkan menyebabkan kematian mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan proses fermentasi berjalan dengan lancar dan menghasilkan tempe yang baik, penting untuk menjaga suhu lingkungan dalam rentang optimal, yakni sekitar 30 sampai dengan 37 derajat Celcius. Pemantauan suhu secara teratur selama proses fermentasi adalah kunci untuk mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas.
Kemudian kedelai yang telah diinokulasi dan ini dibiarkan dalam wadah tertutup selama 24 sampai dengan 48 jam pada suhu dan juga kelembapan yang tepat. Selama periode fermentasi ini, jamur Rhizopus oligosporus tumbuh dan menghasilkan enzim-enzim yang mengubah komponen-komponen kedelai menjadi tempe. Proses fermentasi tempe melibatkan aktivitas enzim dari jamur Rhizopus oligosporus yang mengubahkan komponen-komponen kedelai menjadi tempe yang kaya akan protein, serat, dan juga nutrisi. Selama fermentasi, enzim protease mengurangi protein dalam kedelai menjadi asam amino, di mana meningkatkan kandungan protein yang tersedia dan meningkatkan bioavailabilitas nutrisi. Lipase mengurangi lemak dalam kedelai menjadi asam lemak, memberikan aroma dan juga rasa khas tempe serta meningkatkan kecernaan lemak. Selain itu, fermentasi juga menghasilkan asam organik dan juga senyawa aroma, memberikan rasa asam dan aroma khas pada tempe. Proses ini juga membantu memecah serat kompleks dalam kedelai, meningkatkan ketersediaan serat dan juga nutrisi lainnya.